Halo, selamat datang kembali di Sapa Indonesia Malam. Saudara, KPK menyebut sekitar 1 jam dari sirkuit Mandalika banyak terdapat tambang emas ilegal yang diduga menghasilkan 3 kg emas dalam 1 hari. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pun buka suara. Ia meminta aparat penegak hukum untuk segera memproses hukum aktivitas tambang ilegal itu. Lalu bagaimana aktivitas tambang ilegal bisa muncul di lokasi yang tidak jauh dari kawasan ekonomi khusus Mandalika? Sapa Indonesia Malam juga akan menyorot dampak cuaca buruk yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Salah satunya adalah banjir di jalur Pantura, Kaligawe, Semarang, Jawa Tengah. Dan saudara, inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya bersama saya Radi Saputro. Kami mulai dari peristiwa atap lapangan padel di wilayah Kembangan, Jakarta Pusat yang ambruk usai diterpa angin kencang. Para pengunjung yang tengah berolahraga panik berhamburan menyelamatkan diri. Inilah detik-detik rekaman video amatir dari pengunjung saat angin kencang menghantam sarana lapangan padel di kawasan Meruya, Kembangan, Jakarta Barat. Warga yang sedang berolahraga pun panik berhamburan menyelamatkan diri saat bagian atap lapangan perlahan ambruk. Menurut saksi, peristiwa terjadi saat hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah Jakarta siang tadi. Tidak ada korban dalam peristiwa ini dan Polres Metro Jakarta Barat sedang menyelidiki kejadian ini. Ambruk. Angin gede hujan mas, pada hujan. Ini melengkung yang sini nih, begini. Nah, terus sekarang terus anginan sini kan terus doyok ke sana. Tadi angin kencang banget pak? Kenceng gede angin. Posisi lagi rame atau gimana? Rame. Kurang rame di dalam, pada main terus. Tapi ada korban jiwa tadi? Gak ada, alhamdulillah. Nggak ada. Masih dari berita cuaca ekstrim di Jakarta, saudara, hujan deras disertai angin kencang membuat sebuah pohon palem tumbang di Jalan Metro Pondok Indah. Pohon ambruk menimpa sebuah mobil hingga pengendara tewas di lokasi. Pohon tumbang menimpa sebuah mobil yang sedang melintas dari arah Pondok Indah menuju Lebak Bulus. Kerasnya hantaman pohon membuat atap mobil remuk parah. Akibatnya pengemudi mobil tewas di tempat dan langsung dibawa ke rumah sakit Pondok Indah. Imbas peristiwa ini, arus lalu lintas menuju Lebak Bulus sempat mengalami kemacetan hingga 3 km. Dari Pondok Indah. Itu pas lagi hujan apa gimana, Bang? Pas angin kencang tadi, Mas. Pas hujan juga. Korban meninggal di tempat. Ini lagi jalan, Pak? Iya, lagi jalan. Lagi arah kemana, Pak, ini, Pak? Dari arah bundaran Pondok Indah ke Lebak Bulus ya. Kondisinya langsung kena angin, langsung brak gitu Pak ya? Iya, langsung ambruk gitu. Hujan deras yang mengguyur Jakarta siang tadi juga membuat jalan di wilayah Joglo terendam banjir setinggi 40 hingga 50 cm. Banjir membuat motor yang nekat melintas mogok atau mengalami mati mesin. Ruas jalan Basoka Raya ini menjadi salah satu ruas jalan yang menjadi langganan banjir jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Buruknya sistem drainase air membuat debit air hujan tidak tertampung hingga menutupi ruas jalan. Warga berharap adanya solusi dari pemerintah untuk mengatasi banjir di lokasi ini. Pas lagi mau jalan sih, mau arah pulang ini kecepatan kita. Ini lewat jalan apa sih, Bang? Lewat jalan arah belakang Puribeta sini saya tahu. Ini tadi banjir tingginya berapa, Bang? Kira-kira sekitar 40 sampai 50 cm ini udah tinggi. Langsung mogok kita turun. Oke. Banjir setinggi 60 cm juga melanda perumahan Taman Asri Larangan, Kota Tangerang, Banten pada Minggu sore. Akibatnya sejumlah kendaraan roda 2 mogok karena nekat menerobos arus banjir. Selain karena intensitas hujan yang tinggi sejak Minggu siang, kurangnya sistem drainase juga menjadi penyebab terjadinya banjir di perumahan Taman Asri. Banjir yang merendam jalur Pantura Kaligawe Semarang, Jawa Tengah mulai surut, saudara. Berdasarkan visual pantauan udara,
Minggu sore ketinggian air terus menyusut hingga di bawah 50 cm. Sejumlah bus dan kendaraan kecil yang sebelumnya tidak bisa melintas kini mulai lalu lalang di 2 lajur, baik lajur menuju Kabupaten Demak maupun ke arah Semarang. Namun meski banjir perlahan surut, kondisi terparah berada di depan Rumah Sakit Sultan Agung Semarang yang hingga kini masih mencapai 40 cm. Hingga Minggu sore, petugas terus menyiagakan perahu karet untuk membantu mobilisasi tenaga kesehatan dan masyarakat yang hendak ke rumah sakit. Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin bilang, penanganan banjir di Kota Semarang sudah terprogram dan masih terus berjalan. Seperti pembangunan tol Semarang-Demak yang memiliki kolam retensi seluas 250 hektar hingga normalisasi Kali Tenggang. Termasuk di dalamnya penambahan kapasitas pompa air di Pasar Waru dan Kelurahan Mukti Harjo Kidul. Pompa air Mukti Harjo Kidul. Target itu tidak ada penambahan kapasitas dari proyek tersebut dan hari ini juga belum dipasang. Kita berbicara tentang alam. Kalau kemarin timeline dari kementerian yang dalam hal ini BPWS per 1 November untuk pompa yang ada di Tenggang sudah bisa berjalan semuanya. Tetapi ternyata bahwa hujan sudah datang dulu walaupun sebetulnya hujan ini belum mencapai titik klimaksnya. Banjir di Kaligawe mulai surut, lalu apakah aktivitas warga sudah mulai kembali normal? Kita dengarkan ataupun simak laporan jurnalis Kompas TV Danang Prakoso. Danang, apakah akses lalu lintas sudah mulai normal ketika banjir di sana dikabarkan sudah mulai surut? Ya, Radi, hingga hari Minggu malam ini arus lalu lintas baik menuju Kabupaten Demak maupun yang masuk ke Kota Semarang perlahan sudah mulai kembali normal. Sejumlah kendaraan mulai lalu lalang termasuk sejumlah bis umum dan kendaraan mobil kecil sudah mulai melintas karena ketinggian air sudah mulai menyusut. Hingga malam hari ini ketinggian air sudah mulai terus menurun di bawah 50 cm dan panjang genangan sekarang sudah terus menyusut tinggal sekitar 1 km. Sementara itu untuk ketinggian air di kawasan Kaligawe Semarang hingga Terboyo masih berkisar antara 20 hingga 40 cm, di mana kondisi terparah terjadi di depan Rumah Sakit Sultan Agung Semarang dengan ketinggian 40 cm. Sementara itu, yang hari sebelumnya atau kemarin sejumlah bus belum berani standby atau ngetem di Terminal Terboyo. Hari ini sejumlah bus dari luar kota sudah mulai berhenti dan mencari penumpang di Terminal Terboyo. Demikian tadi. Ya, Danang, tadi Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin kan mengatakan ya bahwa Semarang ini sudah terprogram program penanggulangan banjirnya. Seperti juga pembangunan tol Semarang-Demak yang punya kolam retensi katanya seluas 250 hektar hingga normalisasi Kali Tenggang. Termasuk ada juga penambahan kapasitas pompa air di Pasar Waru dan di Kelurahan Mukti Harjo Kidul. Nah, dampaknya sudah terasa di sana atau di ruas-ruas jalan yang tergenang banjir atau bagaimana hingga saat ini? Iya, Radi. Program yang dicanangkan oleh Kota Semarang untuk mengatasi banjir di Semarang memang terus digalakkan. Meski demikian, semua dari normalisasi Kali Tenggang hingga pembangunan kolam retensi dan penambahan untuk pompa air di Waru sampai hari ini masih terus berproses. Sehingga proses normalisasi atau penanganan banjir masih belum optimal. Meski demikian, sampai hari ini pemerintah Kota Semarang bersama dinas terkait termasuk BPWS, Bank Wali Juwana, BPBD Kota Semarang, PU hingga Pusdataru Provinsi Jawa Tengah terus berjibaku mengoptimalkan seluruh pompa-pompa air yang ada yang mereka punya di sejumlah titik. Total sampai hari ini sudah dimaksimalkan sekitar 27 pompa air untuk menyedot banjir yang terjadi di Kota Semarang. Di antara yang masih terdampak adalah di kawasan Gendut Semarang hingga di kawasan Terboyo tadi. Oke, Danang, terakhir intensitas hujan sendiri di sana bagaimana? Karena kan jika memang ada upaya yang preventif begitu dari pemerintah,
Tapi jika intensitas hujannya masih tinggi, ini juga tidak mungkin seimbang untuk mengontrol debit air. Bagaimana intensitas hujan di sana? Ya, sejak 2 hari yang lalu hujan terjadi di kota Semarang, terutama di kawasan Genduk ini, tapi dalam intensitas sangat sedikit atau gerimis. Tapi tadi habis maghrib, hujan deras kembali terjadi di kawasan Terboyo hingga di Genduk ini. Namun meski demikian, tadi sekitar jam 7 malam ini sudah kembali reda dan mungkin semua masyarakat juga perlu waspada apakah nanti akan ada banjir datang lagi tadi. Baik, terima kasih Danang Prakoso, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Saudara, setelah jeda, KPK mengungkap ada tambang emas ilegal dekat Mandalika yang menghasilkan 3 kg emas per harinya. Kami hadirkan informasi dan bahasannya setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Saudara, KPK ungkap ada praktik tambang emas ilegal dekat kawasan ekonomi khusus Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Namun Dinas SDM NTB meluruskan tambang itu jauh dari Mandalika dan sudah disegel tahun lalu katanya. Komisi Pemberantasan Korupsi menguak tambang emas ilegal di Lombok, Nusa Tenggara Barat. KPK bilang lokasinya tak jauh dari kawasan ekonomi khusus Mandalika. Hal itu diungkap Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah 5, Dian Patria, 21 Oktober lalu. Dian bilang, itu luar biasa, ternyata bisa 3 kg emas dalam sehari, hanya 1 jam dari Mandalika. Ternyata di Lombok itu banyak tambang emas ilegal. Beberapa hari setelahnya pada 25 Oktober, Kepala Dinas ESDM Provinsi NTB, Samsudin, meluruskan informasi yang diungkap KPK tersebut. Samsudin menjelaskan, tambang emas ilegal itu berada di wilayah Desa Lenong, Batu Montor, Sekotong, Lombok Barat. Tambang emas ilegal itu sempat dibakar warga karena mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin. Yang dimasuk KPK kemarin, kalau kita baca datanya, informasi yang berkembang di media itu kan itu lokasi yang dulu pernah dilakukan kegiatan penyegelan oleh KPK dan teman-teman Kementerian Kehutanan yang sudah ada tersangkanya gitu, Mbak. Memang jaraknya kan sekitar 1,5 jam dari Mandalika. Cuma kan persepsi orang dekat Mandalika itu dianggapnya berdekatan langsung gitu. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan seluruh aktivitas tambang ilegal akan diproses hukum. Ia menambahkan, Kementerian ESDM hanya menangani tambang berizin resmi. Katanya KPK nemuin produksi tambang di Mandalika itu 3 kg per hari. ESDM itu mengelola tambang yang ada izinnya. Ya, kalau nggak ada izinnya, proses hukum aja. Proses hukum. Itu udah ada koordinasi belum, Pak? Saya belum dapat laporan, ya. Taunya gini ya, kita clear aja. ESDM mengawasi mengelola tambang itu yang ada izinnya. Kalau nggak ada izinnya, bisa aparat penegak hukum maupun gakum, ya. Proses hukum aja. Di sisi lain, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mendesak pemerintah menerapkan moratorium izin tambang di wilayah NTB. WALHI mencatat ada 335 izin usaha tambang di atas lahan seluas 212 hektar yang meliputi kawasan hutan, pertanian, dan pesisir. Mendorong moratorium izin tambang. Yang kedua adalah melakukan evaluasi terhadap seluruh izin tambang yang ada di NTB. Pun juga soal izin di konsesi-konsesi besar, gitu, seperti PT AMNT dan juga perusahaan-perusahaan lainnya. Itulah melakukan evaluasi. Yang ketiga adalah melakukan penegakan hukum terhadap banyaknya lahan-lahan produk pertanian kita yang harusnya dipertahankan menjadi kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Itu ternyata dikeluarkan konsesi pertambangan. Jika benar ada praktik tambang emas ilegal di Lombok, Nusa Tenggara Barat, pemerintah perlu menindaknya secara tepat, tegas, dan tuntas. Sebab masalah tambang ilegal tak hanya merusak lingkungan dan mengancam kesehatan warga, tapi juga berisiko mencoreng citra pariwisata Nusa Tenggara Barat. Tim Liputan Kompas TV. Kita bahas lebih dalam terkait tambang emas ilegal di Lombok, Nusa Tenggara Barat bersama Kepala Dinas
Energi Sumber Daya Mineral SDM NTB, Samsudin, dan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Selamat malam Bapak-Bapak. Ya, Pak Samsudin bisa dengar suara saya? Oh, sepertinya belum bisa mendengar. Saya akan ke Bung Yudi Purnomo dulu kalau begitu. Bung Yudi, dari pengalaman Anda, ya Bung Yudi bisa dengar suara saya? Bung Yudi Purnomo? Kok nggak kedengeran ya? Ya, Bung Yudi. Halo? Bung Yudi bisa dengar suara saya? Oke, bisa. Oke, baik. Kenapa agak... Ya, saya ke Bung Yudi dulu. Dari pengalaman Anda sebagai penyidik KPK, apa pola umum keterlibatan pejabat misalnya atau elit lokal dalam tambang emas ilegal seperti di Sekotong misalnya? Dan apakah ada indikasi korupsi perizinan di kasus Mandalika ini menurut Anda? Ya, jadi gini Mas, ketika KPK kan saya membaca kan sudah ada proses penyelidikan ya di suatu tempat ya, dalam hal ini kan terkait dengan dugaan adanya tambang ilegal, maka di situ pasti KPK sudah mendapatkan laporan dari masyarakat ya, pengaduan, kemudian di bagian pengaduan masyarakat sudah bisa untuk dikonstruksikan ya bahwa KPK menduga ada dugaan tindak pidana korupsi. Jadi kasusnya KPK duga ada. Kemudian yang kedua yang paling penting adalah karena ini KPK yang menangani Mas, maka KPK meyakini ada penyelenggara negara ya yang diduga terlibat ya, entah dia nanti perkaranya ikut merugikan keuangan negara, terlibat dalam suap menyuap ya, gratifikasi, pemerasan ya, menjadi backing dan lain sebagainya. Jadi bagi saya ini suatu hal yang bagus ketika KPK sudah melakukan penyelidikan terkait dengan tambang ilegal, karena ini kan memang prioritas dari Pak Prabowo ya Mas ya, karena beberapa kali ya Presiden di dalam kesempatan ya itu fokus beliau adalah bagaimana tambang-tambang ilegal itu ya kemudian diberantas, karena kita tahu tambang ilegal itu kan bagaimana mungkin ada tambang ilegal sebenarnya, karena kalau untuk membuat suatu tambang walaupun dia liar pasti ada orang di sana. Kemudian mereka membangun base camp, kemudian ada alat-alat berat, sementara kita tahu daerah pertambangan itu kan pasti 1 jam, 1,5 jam dari pusat kota, ada sampai 3 jam, sementara jalanan yang dilalui ya Mas ya, itu kan jalan yang dilalui kan itu aja. Bagaimana mungkin ada backhoe, ada apalagi traktor ataupun barang-barang lain itu bisa lewat situ tanpa ada orang yang mampu melihat ya, apalagi orang-orang yang pejabat-pejabat yang terkait kewenangan tersebut di daerah. Jadi saya pikir kita berharap KPK segera cepat saja menuntaskan penyelidikannya. Toh kan sudah ada orang-orang juga yang kalau dalam penyelidikan pasti sudah diperiksa KPK. Dan kalau saya lihat yang sangat penting ini kan kalau bicara ini tambang ilegal, ya KPK tentu tidak bisa masuk ya, karena ini kewenangan instansi lain, kementerian lain, entah itu SDM, entah itu kehutanan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana ya dari tambang yang ilegal ini ternyata bisa jadi ada aliran dana ya yang kemudian mengalir kemana-mana, entah itu pejabat ataupun penegak hukum. Begitu Mas. Baik, saya ke Pak Samsudin. Pak Samsudin, sudah bisa dengar suara saya Pak? Alhamdulillah sudah dengar Mas. Ya, oke, baik. Pak Samsudin, saya akan konfirmasi dulu sebelum saya tadi counter pernyataan oleh Bung Yudi. Saya konfirmasi, berarti benar tambang emas ilegal yang dimaksud KPK itu bukan di area Mandalika dan agak jauh dari Mandalika. Berapa jaraknya kira-kira Pak Samsudin? Berdasarkan data faktual kami di lapangan, jarak dari yang disampaikan oleh Kosub KPK kemarin dari Mandalika itu kurang lebih sekitar 1,5 jam dari Mandalika ke lokasi. Lokasinya di Lendang Bare, Sekotong, Lombok Barat. Kalau jaraknya kurang lebih sekitar antara 60 sampai 70 km. Oke, berarti ini cukup jauh sehingga menurut pemerintah di NTB maupun di setempat di sana ini tidak terawasi dengan baik begitu ada tambang ilegal ini, begitu Pak Samsudin? Izin mungkin
Bapak Ibu pemirsa sekalian kaitan dengan ini, memang tambang ini dilakukan pemeriksaan bersama antara KPK dengan pemerintah Provinsi NTB dalam rangka penegakan hukumnya sudah dilakukan. Ini terjadi pada tahun 2024 yang lalu, pada bulan Oktober kalau tidak salah, di mana memang ditemukan ada tambang ilegal yang dianggap sebagai peti, tetapi itu memang dalam kegiatannya ada beberapa oknum dari masyarakat yang melakukan penambangan dengan melibatkan beberapa WNA. Nah itu memang awalnya kami dari waktu itu kan saya masih belum di dinas SDM ya, masih di dinas LHK, dapat informasi waktu itu bahwa itu memang telah dilakukan polis lain KPK dengan gakumnya Kementerian Kehutanan LHK untuk sama-sama melakukan penutupan karena ada kasus pembakaran dari base camp tersebut. Oke, tapi ada sambung lidah atau estafet informasi tidak dari pejabat sebelumnya nih Pak Samsudin, Pak? Karena hingga saat ini sepertinya tambang ilegal ini berkembang cukup banyak. Dari data DLHK yang saya kantongi ada 26 titik tambang ilegal di seluas 98,16 hektar katanya. Bagaimana pengawasannya dan apakah ada informasi lanjutan dari pejabat sebelum Bapak? Ingat saya lokasi yang ada itu memang sudah dipoles lain oleh hukum dengan KPK dan sudah dibuat papan peringatan bahwa itu merupakan hal udah melanggar hukum dan akan merugikan negara. Dan itu dilakukan proses sidik dan kemudian informasi dari mungkin masih dikonfirmasi ke dinas LHK provinsi itu kalau tidak salah sudah ada yang di TSK-kan. Cuma kami tidak sampai jauh itu. Dan kemudian dari kami dinas SDM melakukan koordinasi dengan semua pihak di provinsi maupun di kabupaten kota agar supaya itu tidak terjadi, maka kita lakukan pembinaan. Dan kami sudah beberapa kali ke lapangan, prospek kejadian tersebut. Ya kita berharap seperti apa yang diharapkan, ada kebijakan-kebijakan lain dari pemerintah pusat, bahwa mungkin beberapa lokasi di luar yang dilakukan gakum oleh KPK, kemungkinan beberapa itu akan dilakukan proses perizinan dalam bentuk IPR. Itu yang akan dilakukan itu berdasarkan Perpres 55 tahun 2022 bahwa ada siap. Oke, Pak Samsudin, tapi Menteri SDM Bahlil Lahadalia juga sudah kalau Anda mengacu pada bagaimana juga kebijakan pemerintah pusat tadi di berita pengantar, Menteri SDM Bahlil Lahadalia sudah mengatakan jika memang ada yang ilegal pidana saja. Nah, bagaimana menindaklanjuti ini? Dengan itu kami sudah melakukan koordinasi intens dengan para pihak, termasuk dari pihak APH, aparat penegak hukum, kemudian dinas LHK dan gakumnya juga. Ini lagi berproses sekarang untuk ditindaklanjutin apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman termasuk KPK dan yang lainnya. Kami dari SDM terus mengkonfirmasi di lapangan, mudah-mudahan tidak berkembang dan mudah-mudahan dijadikan bahan pelajaran bagi kita semuanya bahwa memang tambang ilegal harus kita sama-sama stop dan kita mulai bagaimana mengelola lingkungan dengan lebih baik lagi. Ya, ini kan kaitannya juga dengan masalah perizinan. Jika memang tidak terawasi, ada izin-izin yang terlewati, tentu saja ada dugaan. Tidak salah juga jika ada yang menduga begitu, termasuk KPK, ada pejabat-pejabat yang bermain dengan perizinan-perizinan tambang ilegal ini. Saya ke Bung Yudi. Tadi sempat disinggung soal keterlibatan juga warga negara asing untuk menjadi tenaga kerja tambang ilegal di sana yang sempat juga diprotes oleh warga. Nah, Anda melihat jika memang keterlibatan WNA dalam tambang ini menandakan, apakah ada menandakan sindikat lintas negara dan juga bagaimana KPK menangani aspek money laundering misalnya dari hasil tambang ilegal senilai 6,8 miliar per hari, Bung Yudi? Ya, artinya kan 3 kilo ya, 3 kilogram emas gitu ya. Ini tentu jumlah yang menurut saya sangat fantastis. Banyak untuk, untuk istilahnya tambang yang ilegal ya.
Apalagi ternyata ini kan sindikatnya itu kan bukan hanya di Indonesia ya, tetapi juga ke luar negeri. Karena tadi saya katakan, menyambung tadi yang saya katakan bahwa ketika di onsite-nya saja, ya itu bagaimana ada base camp yang tidak terlihat dan pasti diketahui bahwa itu adalah tambang ilegal. Saya pikir kita nggak usah menutup mata lah gitu ya, bahwa base camp itu kan pasti kelihatan gitu kan secara kasat mata. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perjalanan dari baik itu yang WNI maupun yang WNA yang bekerja di situ kan terlihat dengan jelas kan butuh makanan, butuh transportasi, butuh penginapan. Kemudian yang paling penting adalah bahan-bahannya juga, Mas. Kita tahu bahwa membutuhkan misalnya merkuri, sianida, itu kan bagaimana tambang ilegal bisa mendapatkan itu? Ini kan pertanyaan yang sangat menarik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan kemana nanti hasil ya dari tambang-tambang emas ini, ya emas-emas ini bagaimana cara kemudian untuk dibawanya keluar dari NTB. Ini kan tentu juga ada mafia-mafia yang bermain ya. Apakah kemudian nanti dijual ke luar negeri atau bagaimana? Ya tentu orang yang kemudian bermain dalam tambang ilegal ini sudah memikirkan. Tapi yang menarik bagi saya adalah bagaimana tambang ilegal itu bisa lama sekali bisa mereka bermain di situ ya. Kan bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu kan. Artinya bahwa saya pikir inilah memang momentum, apalagi perintahnya langsung dari Pak Presiden, ya KPK juga harus segera tadi benar kata Mas ya, ini harus menelusuri ya, follow the money ya, terkait dengan kasus tambang-tambang. Karena gini Mas, kalau yang tambangnya adalah warga negara Indonesia, mungkin istilahnya mudah menelusuri. Tapi ini kan warga negara asing gitu kan, ya dari luar negeri datang khusus untuk menambang ilegal. Saya pikir visanya juga bukan visa kerja ya, pasti visanya tuh visa yang kunjungan. Kok bisa? Jadi saya pikir kalau kita ngomongin tambang, memang Mas itu bisa banyak pihak yang bermain gitu kan. Dan tadi kalau diungkapkan juga oleh Pak Samsudin, ada warga negara asing, ada perizinan yang tidak semestinya, dan ini sudah berlangsung sejak tahun lalu. Tapi alih-alih berkurang praktiknya, malah tambah banyak. Tadi saya ungkapkan setidaknya kalau menurut DLHK ada 26 titik tambang ilegal di sana. Nah biasanya modus seperti ini ada backing oknum tertentu termasuk pejabat setempat di sana. Lalu bagaimana pemerintah menegakkan hukum yang harus tegas dan menindak orang-orang seperti ini? Saya akan tanyakan itu sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Sebelum kami lanjutkan perbincangan, ada pernyataan dari KPK yang menanggapi Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang mempersilahkan aparat penegak hukum untuk menindak tambang emas ilegal di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Namun menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo, penindakan tambang emas ilegal ini tidak bisa dilakukan sendiri. Harus ada kerja kolaboratif antar kementerian dan juga lembaga. Ini kan dalam rangka koordinasi supervisi. Jadi dari identifikasi masalah itu, kemudian nanti KPK akan semacam membuat langkah-langkah tindak lanjut. Dan tentu langkah tindak lanjut ini juga tidak bisa dilakukan sendiri oleh KPK, ya, karena ini banyak stakeholder terkait lainnya. Maka ini kemudian menjadi PR bersama untuk sama-sama kita garap, ya, termasuk bagaimana soal optimalisasi pajaknya di teman-teman Kementerian Keuangan itu juga menjadi stakeholder terkait. Ya, kata juru bicara KPK tadi, Bung Yudi, tidak bisa dikerjakan sendiri oleh KPK. Dan biasanya tambang ilegal seperti ini kan, belum lagi ada oknum-oknum yang membackingi mereka begitu untuk beroperasi. Nah, sejauh ini menurut Anda bagaimana pemerintah penegak dan juga penegak hukum harus tegas menindak? Ya, seperti tadi saya katakan bahwa ketika ada tambang ilegal, itu kan kejahatannya banyak di situ. Dia bisa jadi kan di lokasi hutan, ya kan, itu kewenangan dari Kementerian Kehutanan. Kemudian terkait dengan tidak berizin, kewenangannya SDM. Dan kemudian ketika ada aliran dana, ya, dari dari para penambang ilegal ini, tentu biasanya kan pasti ada bohirnya ya Mas ya. Itu dia. Ada bosnya ya kan. Ya kan, ada bohirnya gitu kan yang sudah berkoordinasi dan sebagainya untuk aman. Tadi saya katakan kalau mungkin hanya buat sehari, 3 hari, 4 hari mungkin langsung bisa
datang pergi gitu kan. Tapi kan enggak, tambang itu kan pasti bertahun-tahun karena belum tentu dalam satu hari bisa dapat gitu kan. Nah inilah yang menurut saya peran KPK itu pun juga jika kasusnya memang terkait dengan penyelenggara negara. Jadi korupsi, jadi KPK memang harus kerjasama juga dengan kejaksaan, dengan kepolisian untuk kemudian menindak terkait dengan tambang ilegal ini. Kalau KPK sendirian, saya pikir ini akan sangat sulit karena tadi KPK tidak bisa menghentikan izin tambang, menghentikan tambang ilegal, ya kan. Termasuk juga tadi saya katakan, Mas, ketika off ya, itu bagaimana mereka bisa mendapatkan bahan-bahan untuk bisa menyaring emas ya, misalnya apakah merkuri gitu kan, ataukah cyanida, ya kan, yang kita tahu itu adalah dalam pengawasan. Kemudian kalau impor pun ya itu nggak bisa impor langsung gitu kan, harus ada pengawasan dan sebagainya dari instansi-instansi yang terkait karena ini kan bahan kimia yang berbahaya bagi lingkungan. Tapi sebenarnya saya menyoroti bahwa tambang ilegal itu di daerah itu sebenarnya pasti sudah diketahui ya oleh publik, oleh penegak hukum gitu kan, oleh kemudian pemerintah provinsi, pusat maupun daerah. Cuman yang kurang adalah penindakan. Mumpung ini lagi momentum bersih-bersih pemerintahan Pak Prabowo, kita harapkan dia dibersihkan juga. Kalau enggak, kasihan negara kita tambangnya dibawa keluar. Seperti itu, Mas. Oke. Pak Samsudin, tadi juru bicara KPK bilang nggak bisa juga sendiri KPK bertindak begitu. Nah, kalau saya melihat ini domainnya memang ada di pemerintah daerah, termasuk juga di Dinas SDM begitu untuk perizinan tambang yang akan disisir lagi. Nah, ada juga permintaan dari Walhi yang meminta moratorium izin tambang. Sejauh ini bagaimana merespons hal ini? Oke, terima kasih. Saya sepakat dengan KPK tadi bahwa kita harus berkolaborasi dengan semua stakeholder, karena tidak mungkin sendirian. Termasuk perizinan-perizinan itu juga tidak mungkin SDM sendiri. Karena sekarang basis perizinan itu kan melalui mekanisme OSS ya. Oleh karena itu mungkin integrasi antara Dinas SDM, kemudian BTSP dan teman-teman Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup itu sangat kolaboratif, karena di dalamnya tidak mungkin izin tambang keluar kalau tidak ada kajian lingkungannya, UKP maupun AMDAL-nya. Termasuk juga tidak mungkin juga disubmit oleh teman-teman OSS. Itu yang resmi lah ya. Yang ilegal memang kami kan tidak ujug-ujug ya, karena bagaimanapun itu perlu bersama dengan APH, karena EDSDM hanya bertugas pada lokasi-lokasi yang memang sudah legal, yang harus perlu kami lakukan pembinaan, pengawasan dan sebagainya. Yang ilegal itu memang harus kolaborasi dengan aparat penegak hukum, termasuk KPK, Polri, dan semua kejaksaan harus berkolaborasi bersama. Tapi saya sepakat dengan itu, mungkin ke depan perlu dibentuk satgas khusus lah di tingkat daerah yang bisa kita mengintegrasikan pola-pola bersama-sama agar terjalin komunikasi, integrasi program, integrasi kegiatan, sehingga tambang yang memang itu ilegal kita sama-sama untuk kita tertibkan. Dan ke depan itu harapan kami semua, karena memang kalau daerah juga dirugikan. Ada bagaimanapun kan kalau hutannya rusak atau lingkungannya rusak, ada pencemaran, ada minang makan dan sebagainya, kan menjadi juga beban bagi daerah. Bagaimana ke depan kita sudah memperbaiki itu. Dan itu tidak butuh komitmen gitu dari kita semuanya gitu. Oke, tapi saya menyambung pernyataan Anda juga, bicara soal dampak lingkungan, sejauh ini tambang emas ilegal ini sudah ada dampaknya atau belum bagi ekosistem Mandalika sebagai kawasan wisata mandiri? Dan apakah rencana rehabilitasi pasca segel juga sudah dilakukan? Karena tentu saja akan ada dampak lingkungan yang akan dirasakan oleh warga, Pak Samsudin. Kalau memang ini Mas, mungkin ini bukan di Mandalika Mas. Ini sesungguhnya lokasinya di Sekotong Mas. Di Lendang Baru, di Lendang Baru, Sekotong. Jadi cukup jauh dari Mandalika. Kalau diinformasikan sebagai lokasi Mandalika, memang kita akan menilai penilaian yang negatif pada pariwisata NTB, Pak. Saya berharap mungkin ini lokasinya di Sekotong, yang jaraknya mungkin kurang lebih 70 kilo, 80 kilo. Jadi cukup jauh dari Mandalika, sehingga framingnya harus framing lokasinya, gitu, bukan Mandalikanya. Memang kami sepakat bahwa memang kita harus sama-sama jaga lingkungan itu. Terkait dengan tadi bagaimana kita membangun ke depan seperti apa, memang betul yang ilegal itu harus kita tertibkan dan kita harus identifikasi ulang. Karena memang pemerintah kan tidak, dalam hal ini kami SDM tidak bisa menertibkan sesuatu yang ilegal. Dan itu memang ranah penegak hukum.
Oke, kerjasama dengan penegak hukum. Yang bisa saya sampaikan. Oke, tapi saya ingin juga menegaskan Pak Samsudin, bagaimana sebenarnya mekanisme pengawasan Dinas ESDM juga terhadap aktivitas penambangan di kawasan Sekotong dan juga di kawasan Mandalika ataupun di kawasan-kawasan lainnya yang juga punya potensi tambang emas di sana? Yang kami lakukan maka sekarang mulai kami identifikasi dengan adanya kasus yang di Sekotong ini. Pemerintah pusat kan sudah menerbitkan regulasi ya, dengan ada pendelegasian kewenangan dari pusat ke daerah ke Pemprov provinsi itu bahwa ada mekanisme dan MSPK dipenuhin, termasuk bagaimana kita ke depan dari kebijakannya Pak Presiden itu kepada pemerintah daerah akan dibentuk namanya IPR yang diutamakan kepada koperasi-koperasi. Itu yang mungkin kita sambut ke depannya karena itu lebih melibatkan masyarakat lokal untuk sama-sama memanfaatkan sumber daya alamnya. Yang pastinya ke depan kita berharap dengan adanya pemberian IPR itu akan menjamin pengelolaan yang lebih baik. Karena bagaimanapun kita bisa mengawasin lebih konkret, melakukan pembinaan termasuk penguatan kapasitasnya kepada masyarakat. Oke, saya terakhir terutama kooperasi yang kita berikan. Oke, baik. Saya terakhir ke Bung Yudi. Tadi kalau dibilang KPK tidak bisa bekerja sendiri, lalu juga penegak hukum juga diharapkan juga bisa di sana ya, bisa ikut langsung bekerja dan dinas di sana juga ikut bekerja. Tapi saya ingin tanyakan juga bagaimana peran masyarakat dan whistleblower misalnya dalam penanganan pengungkapan seperti ini, seperti yang Anda pernah alami dulu pada saat menjadi penyidik KPK, Bung Yudi. Ya Mas, whistleblower itu sangat penting ya dalam rangka untuk memberikan informasi dan data awal kepada KPK kemana arah ya penyelidikan yang KPK lakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Mas, ini kan sudah masuk ke proses penyelidikan. Artinya whistleblower dan lain sebagainya sudah KPK dapatkan informasi dan datanya. Nah sekarang mengapa tadi saya katakan ya walaupun KPK menyampaikan instansi lain dan sebagainya, ingat loh bahwa selama bertahun-tahun ya orang-orang yang mengawasi sebagai garda terdepan terkait dengan tambang-tambang ilegal ini kan tidak berbuat apa-apa. Makanya saya pikir walaupun KPK berkata seperti itu, tapi setidaknya KPK harus segera saja menaikkan ke penyidikan dan menentukan tersangkanya supaya apa? Supaya ada sinyal juga kepada penegak hukum lainnya, kemudian juga pada kementerian, pemerintah pusat dan daerah bahwa KPK juga serius. Karena kalau tidak, kan sekarang mereka ini melihat KPK nih, ya. Kalau kemudian KPK juga tidak berbuat apa-apa, ya tentu yang di daerah kami aja selama ini tidak berbuat apa-apa gitu. Ngapain juga kami mengambil resiko? Karena tambang ilegal itu Mas nggak main-main. Ya kan, tadi saya katakan sudah bertahun-tahun, sudah menahun, ya tentu kekuatan mereka entah siapapun yang membackingin gitu, itu pasti berat gitu. Yang bisa mengalahkan hanyalah KPK, seperti itu Mas. Baik, KPK yang ditunggu langkah signifikannya begitu ya. Kalau Pak Yudi tadi mengatakan tetapkan saja tersangka supaya menjadi alarm juga bagi semua instansi yang juga menyoroti masalah ini. Terima kasih mantan penyidik KPK Yudi Purnomo dan juga Kepala Dinas ESDM Nusa Tenggara Barat Samsudin telah berbagi informasi dan perspektifnya di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi. Selamat malam. Saudara, setelah jeda kami punya informasi lainnya di Sapa Indonesia Malam. Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi ke-47 ASEAN yang berlangsung hari ini di Malaysia. Kedatangan Prabowo disambut langsung oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Park Entrance KLCC. Sesaat lagi. Kembali di Sapa Indonesia Malam, Saudara Mahfud MD mengaku tidak mengetahui perkembangan pembentukan Komite Reformasi Polri bentukan Presiden. Sebelumnya ia disebut-sebut bakal jadi anggota lembaga bentukan istana itu. Mahfud mengungkapkan komunikasinya dengan pihak istana sudah berlangsung lama. Saat itu Mahfud telah menyatakan kesediaannya untuk bergabung ke lembaga baru itu. Mahfud menyatakan tidak pernah menanyakan lagi ke istana soal perkembangan pembentukan Komite Reformasi Polri.
Saya tidak tahu ya, sampai sekarang saya belum tahu perkembangannya apa. Karena komunikasi saya resmi itu sudah selesai lama. Itu ketika saya diminta dan saya menyatakan oke untuk reformasi Polri, saya bersedia. Nah habis itu saya tidak tahu perkembangannya dan saya juga tidak mau tanya ke istana atau ke siapa gitu ya. Nanti dikira saya ingin atau apa gitu. Beralih ke sorotan lainnya, Presiden Prabowo Subianto mendukung keterlibatan Amerika Serikat di kawasan ASEAN termasuk dalam upaya memediasi konflik Thailand dan Kamboja. Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi ke-47 ASEAN yang berlangsung hari ini di Malaysia. KTT ke-47 ASEAN mengangkat tema Inclusivity and Sustainability pada momen pembukaan KTT. Prabowo bersama para pemimpin negara ASEAN lainnya menandatangani deklarasi penerimaan Timor Leste sebagai anggota ASEAN ke-11. Prabowo juga dijadwalkan menghadiri rangkaian konferensi lainnya, yakni KTT ASEAN Jepang, KTT ASEAN India, dan KTT ASEAN Amerika Serikat. Baik, bagus, baik. Kita we support continued U.S. engagement with ASEAN. The engagement has been very positive for ASEAN and for the United States, and we were very happy that the U.S. has mediated the conflict between Thailand and Cambodia. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga menghadiri KTT tahunan ASEAN di Malaysia. Selama di Malaysia, Trump berencana meningkatkan citranya sebagai negosiator internasional dengan menandatangani perjanjian perdagangan dengan negara Asia Tenggara serta mengawasi perpanjangan gencatan senjata antara Kamboja dan Thailand. Beranjak ke informasi lainnya. Akibat jembatan rusak, puluhan siswa SD di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat harus menyeberangi sungai untuk pergi ke sekolah. Mereka harus digendong para guru dan petugas keamanan karena arus sungai bisa tiba-tiba deras. Puluhan siswa SD Negeri 006 Boteng, Kecamatan Mehalaan, Kabupaten Mamasa, harus menyeberangi sungai untuk pergi dan pulang sekolah. Saat musim hujan seperti sekarang, sungai bisa tiba-tiba meluap atau arus menjadi deras. Hal ini bisa membahayakan para siswa yang menyeberang. Khawatir dengan situasi ini, para guru dan petugas Babin Kamtipmas setempat harus menggendong satu persatu siswa untuk menyeberangi sungai. Para siswa harus menyeberangi sungai karena jembatan yang selama ini menjadi penghubung satu-satunya rusak sejak 3 tahun lalu. Saya melihat anak sekolah sangat sedih dalam menyeberangi sungai yang harusnya deras. Adapun hal ini saya lakukan ketika cuaca lagi tidak bersahabat dengan tujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sejak jembatan rusak, para siswa kerap diliburkan saat musim hujan dan saat sungai banjir. Para siswa juga kerap terjebak di sekolah ketika arus sungai tiba-tiba meluap karena hujan di hulu. Pihak sekolah dan orang tua siswa berharap pemerintah segera membangun jembatan penghubung agar siswa dan guru bisa pergi ke sekolah dengan aman. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri Sapa Indonesia malam hari ini. Kami ingatkan Anda agar jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Radi Saputur berterima kasih atas 1 jam kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi besok.